Sebentar lagi, kamu pasti bakal jadi tersangka dan membusuk di penjara, Fatan. Fatan dan Kansa tiba di rumah Pak Aksan ketika mereka sedang membicarakan tentang rencana pernikahan Fatan dan Kansa. Kansa meminta mereka untuk tidak melanjutkan pembicaraan mereka karena ada hal yang jauh lebih penting yang harus mereka ketahui. Kansa pun akhirnya menceritakan hal yang sebenarnya terjadi tentang peristiwa penembakan yang dialami oleh Bu Linda. Betapa syoknya Pak Aksan, Bu Hutami, dan Oma Inggit begitu mereka mengetahui bahwa sebenarnya Fatanlah yang memegang pistol yang mengenai kepala Bu Linda. Dan rencana pernikahan kalian pasti hancur berantakan. Bu Hutami sangat marah dan menganggap Fatan sebagai seorang pembunuh. Pak Aksan dan Kanza menenangkan Bu Hutami dan memintanya untuk mendengarkan penjelasan dari Fatan. Fatan bercerita bahwa dia tidak sengaja dan tidak pernah berniat untuk menembak siapapun. Fatan hanya bertujuan untuk menakut-nakuti DJ Dodi yang saat itu sedang mengancam Fatan. DJ Dodi mengancam akan menghabisi nyawa Kansa, Trisa, dan Amel yang sedang berada di luar pintu gerbang. Tetapi rupanya DJ Dodi malah berusaha untuk merebut pistol yang ada di tangan Fatan. Dan di saat mereka berebutan pistol itulah pelatuk pistol tertarik dan mengenai kepala Bu Linda. Bu Rara yang menguping pembicaraan mereka merasa senang dan berharap Fatan akan segera mendekam di dalam penjara. Selamat siang, saudari Funi. Harus ikut kami kantor sekarang. Suster yang memantau Funi secara diam-diam merekam Funi dan Emran yang sedang bicara serius. Suster pun mengirimkan video rekaman itu pada dokter sebagai bukti bahwa Funi normal dan baik-baik saja. Setelah itu dokter melaporkan Funi ke kantor polisi karena Funi hanya berpura-pura tidak waras. Kayaknya emang Funi bersalah karena dia nggak sempat ngerem. Ketika hendak ditangkap, Funi kembali berakting gila. Tetapi untuk kali ini polisi tidak bisa dibohongi lagi oleh Funi. Mereka sudah tahu bahwa Funi berpura-pura gila untuk menghindari hukuman karena Funi telah menabrak seseorang hingga korban meninggal dunia. Funi berusaha untuk meminta tolong kepada tetapi Emran tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka kini tidak bisa mengelak lagi. Emran pun membiarkan para polisi membawa Funi ke kantor polisi. Dia malah asyik berduaan makan sama Kansa. Fionika dan Burani membuat sebuah skenario untuk mendapatkan belas kasihan dari Fatan. Fionika yang telat membayar kos-kosan diusir oleh pemiliknya. Pak Darto dan Bu Elva sengaja memanfaatkan hal itu agar Fatan merasa iba pada Fionika dan ibu palsunya.